Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa tahu strategi rahasia sebuah perusahaan besar tanpa perlu bocoran dari orang dalam? Jawabannya ternyata ada di laporan keuangan mereka. Nah, hari ini kita akan coba bedah PT Cisarua Mountain Dairy atau yang kita kenal sebagai CMRY untuk melihat apa sih sebenarnya rencana besar mereka di tahun 2025. Jadi pertanyaannya simpel. Gimana caranya deretan angka yang kelihatannya rumit itu bisa membongkar sebuah strategi bisnis? Kedengarannya mungkin susah, tapi sebetulnya ada trik sederhana untuk membacanya dan itulah yang akan kita kulik bareng-bareng hari ini. Kuncinya ada di analogi ini, gampang banget kok. Coba bayangin total aset perusahaan itu kita bagi jadi dua. Ada dompet, isinya uang tunai buat kebutuhan sehari-hari, dan ada pabrik, tempat mereka menanam modal untuk bikin lebih banyak produk di masa depan. Simple kan? Dompet dan pabrik. Oke, mari kita mulai dengan ngintip isi dompetnya CMRY. Kalau dalam bahasa keuangan, ini namanya aset lancar. Maksudnya, semua aset yang gampang banget dicairin jadi uang tunai. Ya, kayak kas atau persediaan barang. Ini dana operasional mereka sehari-hari. Nah, di sini nih kita nemuin hal yang menarik. Coba lihat, isi dompet mereka ternyata malah menyusut. Dari yang tadinya hampir 4,4 triliun rupiah di tahun 2024, turun jadi sekitar 4,2 triliun rupiah di 2025. Penurunannya itu lebih dari 202 miliar rupiah. Wah, kalau dilihat sekilas, ini bisa bikin deg-degan ya. Kelihatannya seolah-olah perusahaan ini lagi kehilangan banyak uang tunai. Tapi, apa benar begitu ceritanya? Artinya apa? Ya, secara fakta, uang yang siap dipakai di dompet mereka untuk bayar ini itu memang jadi lebih sedikit. Fleksibilitas kas jangka pendek mereka jadi berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pertanyaan besarnya langsung muncul dong, kemana larinya uang 200 miliar lebih itu? Apa nguap gitu aja? Atau jangan-jangan sengaja dipindahin buat tujuan lain? Nah, untuk menemukan jawabannya, kita sekarang beralih ke sisi lain dari neraca keuangan mereka. Kita akan lihat bagian pabriknya, CMRY, atau yang dalam istilah akuntansi disebut aset tidak lancar. Ini adalah investasi jangka panjang mereka. Dan disinilah ceritanya jadi terang benderang. Coba lihat angkanya. Aset tidak lancar mereka justru melonjak drastis. Dari 3,8 triliun naik jadi lebih dari 4,5 triliun rupiah. Peningkatannya mencapai lebih dari 751 miliar rupiah. Nah, ini dia jawabannya. Uang yang tadi hilang dari dompet ternyata nggak cuma balik, tapi nilainya jadi jauh lebih besar. Uangnya nggak hilang, tapi diinvestasikan. Dan kalau kita lihat lebih dalam, kelihatan jelas banget uangnya lari kemana. Porsi terbesarnya itu masuk ke aset tetap. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini adalah investasi nyata ke bangunan, mesin-mesin baru, dan peralatan produksi. Intinya, mereka lagi gedein pabrik mereka. Jadi sekarang gambarnya udah jelas banget kan? Perpindahan uang dari dompet ke pabrik ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah sebuah langkah strategis yang sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Inilah inti permainannya. Mereka sedang melakukan trade-off atau pilihan strategis. Mereka rela mengorbankan sedikit kenyamanan, yaitu punya banyak uang tunai di dompet, untuk sesuatu yang jauh lebih besar, kapasitas produksi untuk pertumbuhan di masa depan. Logikanya jadi gampang banget buat diikutin. Pertama, kurangi uang tunai yang nganggur di dompet. Kedua, putar uang itu untuk memperbesar pabrik. Dan tujuannya cuma satu, bersiap untuk pertumbuhan yang masif di tahun-tahun mendatang. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita sebagai investor? Yuk kita pecah risiko dan potensi keuntungannya pakai skala yang lebih sederhana, biar gampang dipahami. Coba lihat tabel ini. Dari sisi dompet, resikonya memang sedikit meningkat. Dengan kas yang lebih tipis, kemampuan mereka buat bayar tagihan mendadak iya sedikit berkurang. Tapi, coba lihat sisi pabriknya. Ini adalah taruhan jangka panjang dengan potensi keuntungan masa depan yang sangat tinggi. Jadi, take away buat para investor, penurunan kas ini bukan tanda bahaya sama sekali. Malah, sebaliknya, ini adalah sinyal kuat akan kepercayaan diri manajemen. Mereka berani bertaruh untuk pertumbuhan masa depan, bukan cuma cari aman dengan keuntungan cepat. Atau kalau mau kita simpulkan dalam satu kalimat keren, ya seperti ini. CMRY itu bukannya lagi numpukin uang tunai, tapi mereka lagi sibuk membangun mesin pencetak uang yang jauh lebih besar dan lebih canggih untuk masa depan. Nah, sekarang saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Menurut Anda, dengan data ini, apakah CMRY sedang berspekulasi atau justru sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan?
Jawabannya tentu kembali ke perspektif investasi Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.